Shalom Coolers. Shalom Kak Pine. Shalom. Oke deh, sebelumnya perkenalkan nama aku Yosefina Natalia Lepong, aku dari major IR batch 2019, dan tentunya teman-teman hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemani partner aku. Shalom Coolers semuanya, shalom Kak Pine. Shalom Torkis. Oke, perkenalkan namaku FN Torkis Holagratia Simatupang, aku dari major manajemen batch 2020. Oke deh, salam kenal Torkis. Sebelumnya nih Torkis, kakak mau tanya, gimana kabar kamu hari ini? Wah, puji Tuhan Kak, kabar aku sangat luar biasa baik. Aku bersuka cita pada hari ini karena bisa berkumpul bersama Coolers untuk beribadah bersama. Puji Tuhan. Kabar kakak gimana Kak? Oh, puji Tuhan kakak juga hari ini baik banget Torkis, dan sama seperti kamu kakak juga semangat untuk hari ini, dan tentunya Coolers yang ada di sini udah nggak sabar lagi kan ya kita akan beribadah bareng. Nah Torkis, selanjutnya kita mau apa nih? Oke, next slide. Oke, untuk selanjutnya kita akan membacakan RNR Kak. Yang pertama adalah wajib mengikuti acara dari awal hingga akhir. Yang kedua, open cam kecuali bagi teman-teman yang berkendala. Oke, selanjutnya menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Selanjutnya, sepanjang jalannya ibadah, diharapkan mic untuk di-mute dan unmute di saat sesi tertentu, dipandu oleh komiti. Oke. Selanjutnya, jika ingin keluar dari Zoom meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, harus tetap antusias, Coolers. Next slide, please. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua ya Tuhan, baik kami para komiti dan juga Coolers yang ada ya Tuhan. Kami akan beribadah bersama-sama ya Tuhan, memuji dan memuliakan akan nama-Mu pada siang hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah Coolers. Teman-teman semua di sini dan tangan ya. Saya nyanyi dari awal ya. Meski gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Tetapi hari ini harinya Tuhan, sekarang dia dirangkan. Dia dirangkan Tuhan, dia dirangkan. Sekarang dia dirangkan. Dia dirangkan Tuhan, dia dirangkan. Sekarang dia dirangkan.
memulihkanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh yes, Jesus. Nyanyikan lagu ini kembali lewat membayang Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kepada Mr. Mahoni kami persilahkan. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala hal yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk percaya kepadamu, memilih mengucap syukur, dan tidak percaya kepada kebohongan kerajaan kegelapan dan
segala pendusta, tetapi Engkau adalah Bapa dari segala orang percaya, Bapa dari segala kebenaran, sumber dari segala sumber yang memberikan aliran-aliran kehidupan. Pagi ini, menjelang siang ini kami berdoa supaya apa yang di-sharekan firman Tuhan pagi ini boleh menjadi sesuatu yang sederhana, yang bisa dikomunikasikan, dan yang jauh lebih penting, kami semua boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Sehingga kami disebut sebagai orang yang berbahagia, karena kami bukan hanya mendengar, tetapi kami melakukan. Kami juga disebut sebagai orang bijaksana, karena kami mendengar dan melakukan seperti orang yang membangun di atas batu karang yang teguh, yaitu kebenaran firman-Mu. Ketika banjir, badai datang, maka bangunan kami kokoh berdiri, tegak, dan tidak rusak dan porak-poranda. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas semuanya? Para kuler? Bisa, Sir. Ya. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Tadi kita sudah menikmati juga games tentang ya film-film ya. Saya menikmati juga, saya lama kerja di dunia televisi, dunia media, sehingga menikmati sekali bagaimana proses sebuah hasil yang baik itu melalui sebuah proses yang panjang. Bagaimana membuat film itu dengan perencanaan dulu, kemudian disebut dengan pre-production, kemudian proses produksi, dan proses yang disebut dengan editing atau post-production. Barulah jadi karya yang hebat. Demikian juga kawan-kawan kuler, rekan sekerja di dalam Tuhan. Tentu kalau kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang hebat dalam diri kita, kita semua harus meresponi firman Tuhan, harus meresponi panggilan dengan sungguh-sungguh mau dibentuk sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Di dalam kitab Roma 11 ayat 36 ya dikatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita itu semua datangnya dari Tuhan. Semua, bahkan apapun yang kita punya. Jadi tidak pantas kita menyombongkan diri, tidak pantas kita bermegah, karena bahkan keselamatan pun itu bukan usaha kita, tetapi oleh karena penebusan Kristus di kayu salib. Bahkan juga kawan-kawan lahir pada keluarga yang baik, kuliah dengan baik, bisa melakukan semua dengan indah. Kita lihat ke depan yang penuh pengharapan dalam Kristus Yesus, itu semua adalah dari Dia. Dan kita juga akan kembalikan bagi Dia. By God, for God ya. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang punya bumi dan segala isinya, termasuk semua manusia. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, jadi manusia itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, tunggu sebentar, ada gangguan ya. Ada suara background saya terlalu keras, saya stop sebentar ya. Ya, mohon maaf ada gangguan ya. Jadi saya kembalikan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu untuk kepentingan manusia. Dikatakan apa? Hendaklah bahwa manusia itu atau mereka itu berkuasa. Jadi kita ditentukan untuk maksud abadi Allah itu berkuasa. Juga di dalam Mazmur 24 ayat 1 yang kita tahu bahwa Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya. Jadi karena satu-satunya kreator, great creator adalah Tuhan, maka Dialah pemilik semuanya. Tetapi pada Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Diserahkan itu kepada manusia untuk dikelola. Jadi pemiliknya tetap Tuhan, karena itu sah, tetapi pengelolaannya ya, saya dari program studi hukum biasanya
Kalau kita diserahkan kuasa, maka kita tidak memiliki, tapi diberikan kuasa untuk mengelola. Dan tetap pertanggungjawabannya itu kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam Mazmur 8 ayat 5, tulisan Daud juga dikatakan apa? Namun engkau telah membuat, siapa sih manusia, ayat 4 itu. Tapi dikatakan bahwa, namun engkau, Daud mengatakan bahwa telah membuatnya hampir sama dengan Allah, dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi, kemuliaan dan hormat itu bersama dengan kita. Mazmur 8 ayat yang kelima. Dan kalau kita teliti juga di dalam Mazmur 115 ayat 16, dikatakan apa? Langit itu kepunyaan Tuhan, dan bumi telah diberikannya kepada anak manusia. Jadi, perhatikan, diberikan, dikuasakan, dikelola. Ya. Jadi tugas kita itu mengelola. Jadi bumi, langitnya, kalau kita lihat sertifikatnya itu yang punya Tuhan, pemilik yang sah. Tetapi penguasanya adalah manusia. Dan manusia ketika nanti saya cerita jatuh dalam dosa, maka manusia memilih untuk tidak menaati, karena Tuhan memberikan free will, di mana free will Tuhan itu termasuk memberikan kebebasan manusia untuk tidak mengikuti will Tuhan, kehendak Tuhan. Itu boleh. Dan itulah kebebasan yang sebebas-bebasnya, karena manusia itu adalah gambar dan citra Allah. Jadi, langit itu heaven, langit itu kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak manusia. Jadi dikuasakan. Akan tetapi karena dosa, kesadaran bahwa kita ini pengelola jadi hilang. Manusia menganggap semua hal, termasuk hidupnya, sebagai milik pribadi yang dipakai sesuka hati. Kita merasa kekayaan kita milik kita. Kita merasa kalau nanti punya pekerjaan itu milik saya, punya perusahaan saya, nanti kalau menikah ini istri-istri saya, kalau punya anak ini anak saya. Padahal semuanya itu adalah titipan. Saya ulangi, titipan, dikuasakan saja. Pertanggungjawabannya apa? Tetap. Makanya kalau kita teliti Alkitab, perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang misalnya tentang pengusaha yang mengelola sesuatu lahan, kemudian dia tinggal pergi, di kudeta, itu berbicara kepemilikan bumi dan isinya. Nah, rasa untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa ini adalah miliknya Tuhan yang harus dikelola dengan baik, berbeda dengan rasa memiliki. Tanggung jawabnya sangat berbeda. Kalau memiliki cenderung untuk digunakan kepuasan sendiri. Oh, saya punya kok. Tetapi kalau sadar ini kita dikuasakan, mengelola, maka kita sadar bahwa masa muda saya itu juga bukan milik saya. Talenta yang saya punya itu bukan milik saya, tidak bisa saya gunakan seenak-enaknya. Mesti sungguh-sungguh datang setiap pagi kepada Sang Pencipta yang penebus dan berkata, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Karena ini tubuh ini adalah pemberianmu, saya hanya dikuasakan saja. Nah, itu akan membuat hidup kita jadi jauh berbeda. Sehingga sebagai orang tua nggak sembarangan terhadap anak, sebagai anak juga sadar bahwa orang tua itu wakil Tuhan, sehingga kita bisa memberikan hormat kepada orang tua, bahkan bukan sementara, tetapi seumur hidup kita. Nah, kita adalah penata layanan saja yang bertugas mengelola miliknya untuk dipakai bagi kemuliaannya. Nah, ini penting, kawan-kawan semua perhatikan. We are not the owner, ya. Dikatakan, but we are just a manager. Manage. Jadi kata kunci nanti saya bahas tentang manage. Kita adalah seorang manage. Kita percaya bahwa pagi ini kita diingatkan bahwa sampai saat ini, apapun yang kita punya, mesti di-manage, dikelola untuk kemuliaan Tuhan. Demikian kita akan bisa mengatakan firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 8, yang dikatakan apa? Sebab jika kita hidup bukan untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya. Jadi ingatkan bahwa kita ini hidup, mati, bahagia, sengsara, milik Tuhan. Sengsara itu adalah perasaan, aman itu perasaan, maka disebut perasaan aman. Bukan kebenaran yang seutuhnya. Jadi kebenarannya adalah kita milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Kita dikuasakan untuk mengelola. Nah, jadi para kulers yang dicintai Tuhan, saya mengatakan bahwa kata kunci dari kehidupan kita menjadi pengelola adalah kehidupan kita menjadi orang-orang yang menjadi penata layanan yang baik adalah mengelola atau memanage, menjadi manajer yang baik. Nah, sayangnya, saya harus mengatakan jujur,
Dalam seluruh pengalaman pelayanan saya ketika saya menyerahkan diri sejak jadi mahasiswa angkatan pertama ya, tahun 1986, saya lari dan mengatakan bahwa hidup saya milik Tuhan. Saya punya kesadaran penuh. Saya melihat banyak anak Tuhan yang hidupnya bahkan karena dia cinta sama Tuhan, pelayanan dengan baik, kemudian terlibat dalam pelayanan seumur hidupnya, tapi tidak semua mengalami kehidupan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan dia harus suffering, bahkan di dalam akhir hidupnya, saya harus cerita ini ya, supaya kita tidak naif bahwa ada teman yang pelayanan sejak masa mudanya, ketika meninggal, kita bilang perhatikan hidupnya, akhir hidupnya. Dan akhir hidupnya sangat menyedihkan. Saya bukan bilang tidak, biasa-biasa saja, menyedihkan. Ada yang harus ditinggal sama istrinya, bertengkar, masa pandemik, anaknya marah. Kemudian ketika dia meninggal, orang ini sangat cinta Tuhan. Tiba-tiba semuanya nggak hadir. Kena COVID, meninggal sendirian. Dimakamkan, gone. Sejarahnya selesai. Ada juga, dan cerita itu banyak sekali. Artinya apa? Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan tidak menciptakan kita itu kaya atau dipercaya banyak hal. Tetapi Tuhan menciptakan hanya manusia. Persoalannya bagaimana engkau memanage-nya, bagaimana engkau mengatur hidup. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ini cukup harus sungguh-sungguh kita perhatikan, karena itu sangat penting. Di dalam kitab Matius 10 ayat yang ke-16, ya, boleh dibuka. Matthew kalau mau membaca juga boleh, atau saya bacakan ya. Silakan Matthew kalau kamu ada Alkitab. Boleh, Sir. Tadi Matius 10 ayat berapa, Sir? 16. Oke. Baik. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Terima kasih, Matthew Tarikan ya. Nah, ayat ini mengatakan bahwa kita ini diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Coba bayangkan, domba itu salah satu makhluk yang paling lemah, yang tidak ada alat bela diri, ya, larinya pelan, ya, dagingnya empuk, nggak punya tanduk tapi nggak berkelahinya juga nggak jago amat. Dia menjadi rantai makanan yang paling bawah. Mudah sekali diterkam serigala kalah, sama anjing kalah, sama beruang apalagi sama singa. Maka dia membutuhkan seorang gembala. Nah, namun demikian Alkitab dengan jelas mengatakan kamu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, kalimat berikutnya yang memberi kekuatan, sebab itu dikatakan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa? Ini tidak bisa dipisah. Ini digabung, cerdik dan tulus. Banyak kan anak-anak Tuhan itu, anak-anak terang itu hanya tulus. Tapi naif, mereka gampang sekali dibohongi, gampang sekali dijebak. Ketika ramai-ramai di dalam sosial media, saya lihat ada orang-orang yang dengan intensitas yang tinggi membuat hoax, membuat berita-berita menyesatkan, itu mereka udah pintar. Akunnya itu sudah akun yang dikreasi, semua dibuat dengan cerdik. Kemudian anak-anak terang mencoba meresponi, tapi nggak dengan cerdik. Akhirnya mereka yang dengan mudah ditangkap. Padahal maksudnya tulus, menjelaskan. Akhirnya terlibat dalam. Nah, itu contoh saja. Betapa ketulusan itu tidak cukup tanpa kecerdikan. Saya ulangi. Karena ayat ini jadi satu. Tulus itu lah yang membedakan kita. Tetapi hendaklah engkau juga cerdik. Nah, kalau ada kesempatan, saya senang sekali kalau bisa mengajar bagaimana seorang anak muda memanage persekutuan doa, memanage hidupnya sendiri, bahkan memanage gereja. Karena ini yang menjadi kata kunci yang saya mau bagikan hari ini sebagai tata penata layanan. Di dalam Lukas 16 ayat 8, ya, Sarah boleh membacakan, Sarah Novalina Sipayung, Lukas 16 ayat 8 ya. Ya, boleh, Sir. Tunggu ya. Lukas 16. Lukas 16
Lukas 16 ayat 8. Oke, siap. Sebentar, Sir. Lukas 16 ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya, itu tulisan perkataan Tuhan Yesus sendiri ketika memberi perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Artinya inilah sebuah fakta yang mengatakan kebenaran yang mengatakan bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik. Ketika saya bekerja di sebuah perusahaan multinasional, kita jual-jual film ya. Menarik sekali, saya bersama teman saya seorang yang sangat cinta Tuhan. Tapi maaf hidupnya pas-pasan sangat menderita. Kita harus menjual produk, kita harus namanya berkomunikasi dengan orang Kristen, tetapi dia nggak mengenal Tuhan Yesus, hidupnya sangat penuh dengan persinan, penuh dengan dosa. Tapi teman saya harus bekerja sama orang kayak gitu. Loh, kebenarannya gimana? Kalau kita berkata kita anak-anak terang, Tuhan akan mencukupkan, melimpahkan. Tapi pada faktanya, kita harus melihat bahwa orang-orang yang nggak mengenal Tuhan itu jauh lebih cerdik. Dan Lukas 16 ayat 8b terutama dikatakan dengan sangat jelas, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, kawan-kawan sahabat, kuler yang dikasihi Tuhan. Ketika saya melayani Tuhan tahun 86, saya dipilih menjadi ketua persekutuan, saya melayani berkomitmen. Kami dilatih oleh para mentor dalam pemuritan kelompok tumbuh bersama, masih ingat. Kita tidak bisa sukses dalam satu area kehidupan saja. Misalnya kamu jadi ketua persekutuan. Tapi itu namanya kita menginjili, kita sebut dengan PI. Tapi pertanyaannya, apakah IP-mu juga baik? Sehingga saya memutuskan 3 hal ketika sejak muda itu. Pertama, saya harus berprestasi. Jadi saya tidak membagi 100% untuk 70% persekutuan, 30% kuliah, 10% enggak, keluarga enggak. Jadi saya berikan semua 100%. Persekutuan 100%. Karena itu waktu yang saya komitkan, saya disiplin. Kemudian, apalagi untuk kuliah 100%. Untuk keluarga 100%. Maksudnya gimana? Artinya kita sungguh-sungguh waktu kita kuliah ya belajar sungguh-sungguh. Saya bilang, saya nggak mau nyontek seumur hidup saya. Itu jadi sebuah kekuatan. Sampai saya mau ngambil master, ngambil doktor, ya sudah, saya itu sudah konsep saya. Bisa saja kalau saya harus belajar. Tetapi nyontek nggak boleh. Kemudian saya juga punya nilai misalnya, orang Kristen, anak-anak muda nggak boleh melecehkan atau merendahkan wanita. Justru jadi pelindung. Itulah pria sejati. Jangan biarkan seorang wanita pun menangis karena hidup Anda. Jangan menjadi pria yang PHP. Nah, itu yang kita jaga seumur hidup kita. Dan itu menikmati gitu. Akhirnya ketika saya lulus menjadi lulusan terbaik, itu saya membuktikan bahwa kita bisa memanage sejak awal hidup ini. Jadi nggak harus kita sukses di salah satu area, gagal di area lain. Itu disebut manajemen. Nah, kalau kita lihat kembali ke prinsip Alkitab di dalam Kejadian 2 ayat 4-5, ya boleh Omega kalau ada Alkitab, atau Alkitab di Kejadian 2 ayat 4-5. Bisa Omega Dija? Masih di mute atau Oke, baik, kalau mic-nya rusak, saya bacakan aja. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan
belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Perhatikan, nggak ada yang mengusahakan. Nah, ini konsekuensi yang saya mau sampaikan, bahwa kalau kita nggak ada yang memanage, maka kita nggak dipercaya. Siapa yang memanage? Mau diberikan sesuatu, kita manage nggak dengan baik. Nah, saya men-challenge setiap kawan-kawan Kuler yang hadir hari ini ya, berapapun mungkin 55 atau bahkan yang ada yang nonton bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang saya tidak kayak preaching, tapi saya lebih banyak mengajar sekarang hari ini, yaitu ini menjadi kekuatan bahwa sekaligus tantangan, apakah hidup kita ini dimanage dengan benar. Nah, firman Tuhan juga mengatakan dalam Lukas 16 ayat 10-12 sampai 12 dalam terjemahan baru, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kawan-kawan Kuler, ini pertanyaan yang sebenarnya harus dipersiapkan. Ketika dulu saya di pelayanan, saya melihat juga ternyata gak ada bedanya. Anak-anak Tuhan di sana markup juga. Saya mau lihat sendiri, saya teriak-teriak. Kalau saya pemimpinnya, enggak ada itu. Karena itu harta orang lain. Kalau engkau jadi mengelola Kul, ingin dipercaya hal besar, seperti tadi, sanggup mengelola dengan apa? Dengan manajemen yang bagus, good governance. Saya percaya kawan-kawan Kul sudah jauh lebih maju. Saya kemarin ke Malang, dan ketemu sama para pembina persekutuan, dan saya sampaikan ini pentingnya kawan-kawan Kuler, kawan-kawan persekutuan doa, mereka namanya Talitakum, untuk memiliki kemampuan untuk memanage hidupnya. Pertanyaannya adalah, kita seringkali ingin punya rumah, tetapi kawan-kawan masih kos ya, dan kontrak mungkin ada, tapi dirawat enggak? Kita punya tubuh, ya, rawat dengan baik, mandi dengan baik, olahraga, makan yang benar. Atau mumpung masih muda, saya sembarangan aja. Nah, kau akan lihat, kau akan menyesal. Jadi ini challenge, manage-nya sederhana aja. Man cannot give what they do not have. If you do not manage well your life, how come you can give impartation to others? It is my life. It is light and salt. No, you cannot select it. Engkau nggak akan bisa seperti itu kalau engkau sendiri tidak memanage hidupmu dengan benar. Yesus melakukan sendiri bagaimana mengatur hidup murid-muridnya, bagaimana tentang semua hal dia praktekkan. Jadi kawan-kawan, para Kuler, apakah kita mau hidup kita ini just like water flowing, mengalirlah, ikutin Roh Kudus kata orang, tapi mengalir selalu ke bawah. Yang namanya hidup nggak akan mengalir. Paling nggak dia bagaimana di-survive menghadapi aliran itu. Kau hidup dipimpin oleh kasih dan karunia Tuhan. Sehingga kau tidak terbawa arus, tapi kau mampu mengatasi arus, bahkan menikmati arus ini. Yang kedua, kawan-kawan mungkin ada yang ingin jadi bisnismen. Tetapi pada saat menjadi staf, karyawan, kau tidak melakukan dengan baik. He cannot be good leader except start as good follower. Kalau kawan-kawan jadi pekerja atau mungkin tim penata layanan, mungkin tugasnya sederhana, hanya sebagai yang bagian support misalnya. Bukan pengambil keputusan, tapi lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan seperti untuk Tuhan. Sehingga nanti ketika Anda sukses, Anda dipercaya, Anda tahu hal-hal detail di bawah. Saya menemukan banyak sekali orang-orang yang begitu punya kecakapan, luar biasa, tapi nggak punya submission. Nggak punya kerendahan hati untuk taat pada pemimpin yang ditunjuk. Ketika dia memimpin, saya katakan hancur. Dia nggak bisa memimpin dengan ilmu. Dia mesti memimpin dengan teladan. Karena itu proses di Kul itu menjadi proses yang sangat penting. Kawan-kawan ingin jadi manajer, tapi saat jadi staff, kita suka mengeluh, komplain.
tidak bisa bersyukur. Nah ini penting ya. Nanti kenapa kita bekerja? Engkau dipercaya harta orang lain. Kelola dengan baik, jangan markup, jangan mengambil yang bukan hak. Ingat antara personal dan profesional. Profesional adalah sesuatu yang ada aturan-aturannya, organisasi. Sehingga kalau engkau jadi manajer, jadi karyawan yang membawa uang perusahaan, tidak engkau gelapkan, karena itu bukan uangmu. Say no to the first temptation. Ditawari uang ini, ada uang ini, semua dapat. Tanya, ini uang dari mana? Udahlah semua dapat, nggak usah tanya-tanya. No. Saya nggak tertarik. Dan, kenapa? Itu bukan milik saya. Kalau kau pikirkan, kau renungkan, loh semua ngambil kok, semua terlibat kok, dan ini biasa. Dan kau akan membiasakan sesuatu yang belum tentu benar. Tapi biasakanlah hal-hal benar dalam hidupmu. Nah itu saya men-challenge kawan-kawan, para pemimpin. Negeri ini, bahkan kekristenan tergantung dari kawan-kawan yang ada di KUL. Ya, saya percaya dan sangat yakin. Kita ingin melakukan bagian kita, tidak melakukan bagian kita, tetapi jawabannya semua indah pada waktunya. Saya kemarin, beberapa waktu lalu kan jalan-jalan di Meikarta, itu ada taman 100 hektar. Saya lagi buat konten di sana. Saya ketemu sahabat-sahabat saya dari sekolah teologi ya, yang lagi ngambil master. Katanya, Pak Wahyoni, sini Pak. Ini teman-teman ini gimana Pak? Gimana? Saya bilang. Ini loh, mereka bilang, disuruh kan waktunya tesis, disuruh baca buku, bilang, nggak mau disuruh konsultasi sama dosen pembimbing, males disuruh menulis, lakukan riset, kapan-kapan terus jawaban mereka apa? Semua indah pada waktunya. Kita sudah berlindung, semua ada waktunya kok, pengkhotbah 3 kan ngajari gitu. Kamu males terus, waktunya ya keindahan nggak pernah datang. Orang malas itu seperti kemiskinan akan menyergap dia seperti pasukan. Baru sadar, ingin, hatinya ingin, tetapi tidak pernah direalisasikan. Melangkah. Jadi jangan menggunakan firman Tuhan untuk membenarkan, indah pada waktunya Om, Pak, lah. Nggak pernah terjadi. Saya melihat sendiri. Menyedihkan akhir kehidupan seseorang yang tidak mengambil tindakan, meresponi firman. Sadar bahwa dirinya itu manajer, pengelola yang baik. Ketika kita diberkati, terima uang dari orang tua, kiriman, apakah kita menggunakan kelola uang dengan baik? Adakah yang diberikan untuk offering kepada Tuhan? KUL membutuhkan uang. Kalian terima, terus kemudian nikmati sendiri, sementara minta orang lain memberi. Nggak bisa seperti itu, kawan-kawan. Engkau, para pekerjanya, penata layanannya, harus pertama-tama menjadi contoh. Terima uang, sisihkan sebagian untuk offering, untuk persembahan kepada Tuhan. Gunakan untuk nabung, investasi. Lainnya dicukupkan dengan apa yang ada. Itulah pengelola sejak awal. Dalam bukunya, buku-buku otomatik bilioner misalnya, itu berbicara simpel, investasi sejak muda, bukan nanti kalau tua. Saya menemukan loh, kawan-kawan saya yang pelayanan itu hidupnya kekurangan, dikejar hutang, stres. Kenapa saya bilang terlambat mereka? Jadi kawan-kawan jangan sampai terlambat. Caranya gimana? Investasi, simpel saja. Mereka bilang gini, Pak, saya nggak mungkin investasi, uang kiriman orang tua saya selalu kurang. Tiap bulan aja kurang. Justru karena kurang, lakukan sesuatu. Misalnya Anda puasa Senin Kamis, kurangi pengeluaran, tabung, investkan. Tiba-tiba dalam waktu 20 tahun, Anda punya uang yang betul-betul membuat Anda terkejut. Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk memanage. Tuhanlah memberi kekuatan untuk kaya. Gitu. Tetapi kita harus melakukan bagian kita. Ujian kekayaan, ujian kekuasaan, apakah kita berubah? Tetap sederhana, atau jadi menjadi orang-orang yang merasa sombong, memiliki semua, begitu gelarnya doktor, PhD, profesor, apakah engkau tetap mampu hidup sederhana, mencukupkan, supaya apa? Ingat, ini bukan milikmu,
ini dititipkan Tuhan. Itu apa? Untuk menolong orang lain. Kalau engkau butuh, ya gunakan dengan sewajarnya, punya perencanaan yang baik. Yang terakhir, saya mengajak kita semua bagaimana memanage hidup dengan hal praktis adalah pengalaman saya berjuang untuk membeli sesuatu. Misalnya kita pengen mobil nih, mewah, harga 400 juta. Kita bisa nabung membeli. Kerja bisa, dapat proyek, minta hikmat Tuhan bisa. Tapi yang jauh lebih penting adalah proses menahan diri. Ketika kita punya uang cukup, punya uang miliar, kemudian kita mau membeli mobil yang harganya 1M atau 2M, kemudian kita menahan diri, sekalipun kita punya kemampuan, kita membeli yang sederhana. Lihat semua kehidupan orang-orang yang super kaya, bukan hanya pakaiannya sederhana, ya. Mark Zuckerberg misalnya, pakai kaos sederhana, nggak rumit hidupnya. Tapi kayaknya paling banyak. Banyak orang yang sederhana mobilnya. Kalau kita lihat Warren Buffett, mobilnya aja tahun pakai mobil lama, rumahnya secukupnya. Tapi ketika dia membutuhkan, dia punya kemampuan itu. Dia bisa beli jet pribadi, mansion yang lengkap. Tetapi dia ditanya, lo kok nggak beli? Dia bilang, untuk apa? Itu biaya pengerawatannya kan kos. Saya kalau membutuhkan, saya bisa sewa yang paling mahal sekalipun. Oh gitu ya, biar orang lain merawat. Cara-cara seperti itu adalah cara-cara mengelola yang bertanggung jawab. Sehingga dia bisa mewariskan banyak kekayaan untuk orang benar. Jadi, para follower yang dicintai Tuhan, saya mengajak kita menjadi orang-orang yang sanggup menjadi garam dan terang. Salah satu yang paling berpengaruh dalam leadership, sehingga orang mendengar, itu adalah wealth. Memang di situ ada expertise, position, bagaimana engkau secara struktural ditunjuk, kemudian punya keahlian tertentu, itu semua akan membuat engkau jadi pemimpin. Tetapi itu tidak lengkap kalau engkau nggak punya wealth, kesejahteraan yang cukup. Engkau miskin, engkau ngomong apa saja, enggak ada yang dengar. Sekalipun idemu bagus. Tapi kalau engkau sejahtera, karena engkau bisa mengelola dengan baik, paling enggak engkau tidak punya mental untuk minta-minta, maka apapun yang engkau diomongkan, dunia akan mendengar. Nisepin, Sarah, Sheila, Mehar, Jemima, Matthew, ya, Hani Putri, Omega Rica, dan 50 lainnya, 50 others, saya nggak bisa sebut satu-satu. Pesan saya ini adalah bukan pesan biasa, tetapi sebuah sistem pengajaran bagaimana memanage hidup. Jadi saya tentu sangat senang kalau ada yang tertarik untuk dimuridkan bagaimana menjadi bilioner otomatis sejak muda. Saya dilatih orang, saya dimentor orang-orang dengan sukarela. Saya harus melakukan itu kepada setiap anak, dan kawan-kawan tidak boleh berhenti di Matthew atau di pengurus atau no, you have to spread, kabarkan, hidupi, bagikan, dan aku akan menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai bicara. Hamba-Mu terbatas waktu, terbatas cara mengkomunikasikan, dan banyak keterbatasan. Tetapi yang kami sadar bahwa Engkau adalah pribadi yang tidak terbatas. Engkau sanggup menolong, mengkomunikasikan firman dengan bahasa yang sederhana, sehingga mendarat, menerima, anak-anak muda ini boleh menerima. Hatinya diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tidak berhenti di situ. Mereka menjadi pelaku-pelaku. Mereka akan menjadi manajer-manajer, penata layanan, manage, dimulai dari mengatur hidupnya. Bagaimana mereka mengelola, menjaga diri, kesehatannya, karena tubuh mereka bukan milik mereka. Tubuh mereka miliknya Tuhan, mereka hanya dikuasakan, dan tidak selamanya, sementara. Mungkin ada yang 70, 50, 100, semua sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Dengan demikian hidupmu yang singkat dan sekali ini, engkau tidak salah mengambil jalan. Engkau tidak berjalan sesuai keinginanmu sendiri, tapi engkau mendengar Sang Penguasa yang penuh kasih itu menuntun
langkah-langkah hidup. Kiranya turun kebaikan dan rahmat Tuhan. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa untuk engkau. Hikmat dari Tuhan akan turun. Urapan dari Bapa turun. Sehingga engkau bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar dan lupa, tetapi mendengar, hatimu menjadi tanah hati yang baik, bertumbuh, subur, berakar, dan menghasilkan buah-buah yang tetap menghasilkan buah dalam segala musim. Siap tidak siap, engkau akan menjadi Allah Tuhan yang dahsyat di akhir zaman. Terpujilah engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada MC. Kiranya Tuhan memberkati kawan-kawan Kuler semuanya. Bless you guys. Terima kasih untuk Sister Mahayuni karena sudah memberikan sharing firman pada saat ini. Yang bisa saya ambil dari firman tadi adalah pada saat ini kita tidak boleh sombong atau megah-megah karena Tuhan yang berkuasa untuk kita. Kita hanya sebagai pelayan Tuhan dan mengikuti perintahnya. Dan juga karena kita lahir hanya untuk Tuhan dan mati juga untuk Tuhan. Jadi pada saat ini marilah kita melayani Tuhan selalu dan mengikutinya. Baik, terima kasih Torkis. Nah teman-teman, selanjutnya kita mau say thank you ke Mr. Mahayoni. Jadi aku undang teman-teman semua untuk on cam dan juga on mic. Dan kita sama-sama kasih heart finger kayak gini. Terus kita bilang, thank you Mr. Mahayoni, God bless you. Ayo bagi teman-teman yang belum on cam dan belum on mic, bisa on cam dan on mic sekarang ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Thank you, Mr. Terima kasih kembali dan mohon izin ya, nanti saya pamit. Bless you guys. Sebentar, mau foto bentar. Teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada photo session. Diharapkan teman-teman tetap on cam. Selanjutnya kami persilakan kepada MTDD. Kita akan mulai foto session, semuanya on cam. Terima kasih pada on cam. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih Mr. Mahayoni. Thank you, Sir Mahayoni. Bless you guys, bless you. Thank you, Mister. God bless you. Dipersilakan untuk MTDD bisa share screen lagi ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman dari rumah bisa mengikrarkannya dan di sini saya akan memimpinnya. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Untuk MTDD bisa di ini masih present ya, tolong coba view ini presentasiku. Oke. Sorry teman-teman, mari kita ulang mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, selanjutnya kita ada Cool News Update. Next slide. Maaf MTDD ini kayaknya kecil deh slide-nya, atau ya aku aja ya. Oke, udah. Oke, untuk yang pertama, bagi teman-teman yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa langsung mentransfernya di 3 media platform yang telah kami sediakan. Pertama ada dari OVO, selanjutnya ada GoPay, dan yang terakhir ada Dana. OVO dan GoPay dengan nomor 0821 5325 1865 atas nama Cool Press Unif atau Kak Regina Clarin sebagai bendahara Cool. Dan selanjutnya ada Dana dengan nomor 0899 7701 780 atas nama Kak Regina Clarin sebagai bendahara Cool. Teman-teman juga bisa langsung cek di chatbox ya. Next slide. Oke, teman-teman, di sini ada Praybox. Untuk selanjutnya teman-teman kita ada Playbox. Jadi teman-teman yang ingin didoakan entah itu ulang tahun, pendidikan dan lain-lain, teman-teman bisa langsung mengakses link Playbox yang ada di chatbox. Dan teman-teman juga bisa menghubungi Kak Jetro Lukas dan Kak Sarah Cipayung. ID lainnya Jetro Lukas, Jet Lukas dan Kak Sarah, ID lainnya Sarah Cipayung 21. Next. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ada Komsel. Jadi, bagi teman-teman yang belum join Komsel, teman-teman bisa langsung ke kontak person yang ada di bawah dengan nomor WhatsApp 0813 4325 6643 atas nama Kak Axel dan dengan nomor 0822 8382 0603 atas nama Kak Napita Sari. Next slide. Nah, Cooler, selanjutnya nggak lupa kita ada Cool Store. Jadi di Cool Store ini kita menjual berbagai macam merchandise cool. Ada hoodie, ada mug, ada tumbler, ada phone case, dan lain-lainnya. Teman-teman, kalau mau cek ataupun mau beli, bisa langsung ke Instagram Cool Store @coolstorepressunif dan juga OA Line Cool Store dengan ID line 209TPDWQ. Next slide. Oke. Teman-teman, kita ada doper yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman jangan lupa join ya. Thank you. Next. Nah, selanjutnya Cool ada sosial media. Di sini Cool menyediakan 4 platform media sosial. Yang pertama ada dari Instagram dengan username @coolpressunifofficial, ada OA Line dengan ID @744HWGO, ada Facebook dengan nama Cool Press Unif, dan juga yang terakhir kita nggak kalah keren, kita ada YouTube dengan nama Cool Press Unif Official. Jadi Coolers bisa search, bisa follow, bisa add, dan bisa subscribe ya sosial media Cool. Next slide. Oke. Jadi bagi Coolers yang hadir pada hari ini bisa mengisi link absensi yang ada dan linknya sudah di-share di chat box. Thank you. Next. Nah, teman-teman, itu dia untuk Cool News Update hari ini. Untuk agenda selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman TLC. Halo, jedeng. Shalom, shalom. 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 Ih, agak-agak nggak disaut kita nih. Gimana nih, Sar? Shalom. Gitu lah. Kan Shalom. biar berarti Sar.
Iya nih Kak, jadi ini sesi kita yang selanjutnya teman-teman. Agak beda ya sama minggu lalu. Nah, jadi sesi kita kali ini kayak Kak Tere udah kita lihat nih, ada September, ada Oktober. Nah, jadi hari ini, jam ini kita ada sesi Coolers Birthday. Kayak ada yang spesial gitu ya kan Kak, langsung cerah gitu matanya melihat nama-nama yang tertampil di sini ya kan. Ya boleh tuh Kak Tere dibacain dong Kak Tere, biar tahu kita siapa yang birthday sekarang atau Agak-agak kita baca lah Kak, kayaknya banyak banget ya Kak. Ada Keja, ada Adrian, ada Torkis, ada Lady, ada Kamerin juga, ada Jen dan yang lainnya Kak. Kak, biar seru nih kan Kak, kita agak-agak kita lihat lah Kak nama-nama yang di sini agak-agak ada yang mau dipanggil. Dan kebetulan Kak, ternyata tuh hari ini ada yang birthday Kak. Nah, namanya itu Kak Jemima Merlin Kak. Hai Kak Merlin. Agak-agak boleh lah Kak, agak-agak boleh gitu ya kan, agak-agak maju ngomong gitu ya kan. Aduh, gimana Kak Tere? Nah guys sambil biar rame, agak-agak kita putar lagu Call Birthday tuh guys, biar rame gitu ya kan. Yang HBD hari ini atau yang September Oktober juga on cam doang atau raise hand supaya raise rame hand gitu ya kan. Biar tahu mana yang birthday, biar agak-agak tahu nanti kasih kadonya kalau ketemu ya kan. Nah, iya banyak banget nih. Rame. Aku ikutan resen boleh nggak Kak? Jangan, nanti 2 kali setahun Kak Tere ulang tahunnya. Oh iya, salah juga, boleh agak skip. Oke nih, kita sambut nih Kak Merlin nih. Kak Merlin nih kira-kira Kak Merlin apa nih Kak perasaan setelah bertambah umur di tahun ini Kak? Ini beneran aku guys. Ada nama Kakak loh Kak, Jemima Merlin Kak. Perlu aku perjelas lagi Kak? Perlu kita perjelas lagi Kak? Gimana pertanyaannya gimana Tere? Apa yang Kakak rasain setelah bertambah umur di tahun ini Kak? Apakah makin dewasa atau makin nyot-nyot apa gimana Kak? Kok harusnya kalian sih yang kasih ini ya, wish ke aku kok jadi aku, oke. Wish dari kami terakhir dong Kak, kan udah spesial. Kayak martabak, kayak hubungan kita. Ya Kak, lanjut. Bersyukur sih karena 20 tahun kan kayak benar-benar berpikir di umur yang 20 ini bukan umur yang untuk main-main lagi, jadi kayak pressure-nya lebih banyak dan tapi aku bersyukur penyertaan Tuhan sampai ada di umur yang ke-20 tahun bahwa di suka duka kehidupanku aku percaya kalau tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan pasti akan nyata di dalam kehidupanku gitu guys. Haleluya, amin. Semoga apa yang diharapkan Kak Merlin begitu juga terjadi di kedepannya. Oke Kak Sar. Ada yang beda kali ini Kak yang mau ngomong ya? Tadi ada yang ngomong ya? Nah, ada tuh. Atau biar makin rame Kak kita nyanyiin bareng-bareng aja kali Kak. Boleh. Ini Daddy Style nih Kak, Daddy Style nih YouTube-nya nih, birthday. Boleh agak-agak nanti Didi. Hey, bareng-bareng ya guys. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you Didi. Yeay! Nih, barangkali ini anggap aja lilin ya. Boleh diembus mungkin perwakilan Kak Merlin. Tiup. Nih, beneran tiup Kak Merlin. Ini api ya, berarti. 3, 2, 1. Sekali lagi kami dari TLC dan Komite Cool, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan September dan Oktober. Dan yang spesial hari ini Kak Merlin, selamat ulang tahun. Semoga teman-teman semua di tahun-tahun yang datang semakin bahagia, panjang umur, sehat, keluarganya diberkati, semakin bijak, dan seperti kata Sermayoni, kita semakin bisa memanage kehidupan kita. Guys, nah itu dia dari TLC. Amin. Happy birthday Coolers.
Boleh nih Kak, karena kita udah selesai, mungkin kita boleh tutup kali ya Kak sambil doain teman-teman di sini. Boleh Kak, boleh. Kita nggak perkenalan diri Kak terakhir Kak. Agak-agak kacang nih Kak, nggak dikenal Kak. Sakit kali. Ya, Kak. Saya Tere dan Saya Sarah dan Kak Tere akan tutup kita dengan doa teman-teman. yuk, mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Yuk. Terima kasih Bapak buat berkat anugerah-Mu Tuhan, selalu berlimpah buat kami Bapak. Bapak di sini Tuhan Yesus, kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan biarlah firman yang sudah disampaikan ya Tuhan Yesus, agar kami dapat lakukan Tuhan dalam kehidupan saya ya Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar meminta ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk menggunakan hari kami ya Tuhan dengan baik ya Tuhan Yesus, agar ke depannya Tuhan Yesus bisa berjalan sesuai seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan, Serjoni ya Tuhan yang sudah men-sharingkan firman Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu di sini Tuhan. Engkau yang memberkati keluarganya, Engkau yang memberkati setiap langkahnya Tuhan Yesus. Juga Tuhan, tak lupa Tuhan, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang Engkau berikan umur ya Tuhan. Semoga Tuhan di umur mereka yang baru Tuhan, mereka lebih bijaksana lagi, lebih takut akan Engkau lagi Tuhan Yesus, lebih percaya lagi Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan juga Tuhan sebentar lagi kami Tuhan akan kembali Tuhan kegiatan kami masing-masing Bapa. Engkau memberkati, Engkau yang mengambil terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. MTDD. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu welcoming song kepada MTDD. Dipersilakan. Happy Friday! Thank you, Coolers. Happy Friday and see you next week. Bye-bye. Happy Friday semua. See you next week. Happy Friday semuanya. Happy Friday. Bless you. Bless you all.